Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu kembali dengan Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Sehat bukan? Bagus. Ya. Anak-anak sekalian, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga diri, jaga makan, jaga jarak, kalau keluar pakai masker, jaga kebahagiaan juga. Kalau kita bahagia, maka imun kita akan meningkat. Kalau imun kita meningkat, maka virus-virus yang akan datang menyerang kita akan ditolak oleh imun kita yang kuat, sehingga kita tetap menjadi sehat. Maka dari itu, jangan lupa setiap hari kita harus bahagia. Setuju anak-anak? Oke. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan langka di Indonesia dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Itu ada di tema 1, subtema 3. Ya, kita mulai. Pelestarian hewan langka di Indonesia itu ada 2 penyebabnya. 1, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dapat terjadi apabila lingkungannya mendukung agar pelestarian hewan dapat dilakukan. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia itu biasanya paling besar anak-anak. Kenapa? Manusia itu suka berburu hewan-hewan yang langka. Apa yang diambil toh Bu? Banyak. Contoh, ada hewan badak. Hewan badak itu ada culanya anak-anak di sini. Ada cula 2, ada cula 1, begitu kan? Nah, cula itu mahal sekali. Maka banyak orang-orang yang suka berburu badak itu untuk diambil culanya dan dijual. Kalau gitu terus menerusnya bagaimana? Ya punah, ya kan? Ya, kita lanjutkan. Nah, apa tujuan untuk melestarian hewan? Yang pertama tadi sudah Ibu katakan, mencegah kepunahan agar tidak punah, tidak hilang, ya, tidak mati semuanya, biar lestari. Yang kedua, agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, agar hewan itu dapat terus berkembang biak. Kalau hewan itu terus berkembang biak, maka hewan itu tidak akan punah. Yang keempat, menjaga keseimbangan dan keberagaman. Kalau banyak hewan yang punah, nanti hewan-hewan yang ada di Indonesia semuanya menjadi habis. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa disayang, kan? Yang kelima, agar anak cucu kita kelak bisa melihat hewan yang punah. Dulu waktu Ibu kecil, kalau Ibu jalan-jalan di dekat sawah, itu banyak sekali burung-burung bango yang berdiri manis di sawah. Kakinya itu koyok segitiga itu loh, seperti itu. Tapi sekarang anak-anak lihat saja di belakang SMP 3, di perkantoran itu tuh, di sepanjang jalan tembus itu, apakah anak-anak pernah melihat burung bango ada di sawah? Tidak ada. Itu tanda bukti sebagian kalau hewan-hewan di kita itu sudah punah, bahkan berkurang. Belum punah pun bisa berkurang banyak sekali. Dulu waktu Ibu kecil, kalau Ibu jalan-jalan di depan gereja Jalan Pemuda itu banyak sekali burung-burung kecil yang namanya burung gereja. Kalau mereka diberi beras, ditaburi beras, mereka akan datang sambil makan bergerombol, banyak sekali, senang banget. Tapi sekarang ada? Tidak. Kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual burung gereja yang sok diberi warna merah, hijau, kuning, itu loh. Dan yang menyedihkan lagi, mereka menjualnya dengan harga murah. Ya kan? Kasihan. Ya. Kita lanjut. Terus kalau agar hewan itu tidak punah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu apa toh Bu? Edukasi itu adalah pendidikan. Kita memberitahu kepada masyarakat apa itu arti pentingnya
Arti pentingnya hewan agar tidak punah. Kemudian kita lakukan apa yang kita lakukan? Mendukung aktivitas pelestarian. Misalnya kita ikut serta dalam penangkaran hewan, boleh, ya kan? Nah, yang ketiga, membuat penangkaran hewan langka. Loh, ya kan? Membuat penangkaran hewan langka. Hewan langka itu apa tuh? Banyak. Buaya itu sudah langka. Harimau sudah langka. Jerapah itu sudah langka. Kalian pernah ke kebun binatang? Pasti pernah. Nah, kebanyakan hewan yang ada di kebun binatang itu semuanya sudah langka. Sudah dipelihara oleh negara. Oke. Yang keempat, tidak melakukan perburuan. Loh. Kalau semua diburu, seperti contoh tadi ke burung gereja yang seperti itu kecil, mungil, lucu, mudah diburu, kemudian dia dijual dengan harga murah, ya akhirnya punah. Tidak boleh ya. Ya. Yang kelima, tidak melakukan jual beli hewan yang dilindungi seperti tadi. Badak dibunuh, kemudian diambil culanya, padahal badak itu termasuk hewan yang dilindungi. Maka orang-orang yang melakukan tindakan kriminal seperti itu akan dihukum oleh pemerintah. Kenapa? Agar hewan tetap terlindungi. Yang keenam, pemerintah membuat undang-undang yang melindungi tentang hewan langka. Itu materi kita tentang tindakan hewan langka. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah kita beralih ke materi perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ini materi IPA yang terakhir pada tema 1. Oke. Apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan, Bu? Kemarin kita sudah belajar tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, kita lanjutkan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Lah terus caranya bagaimana, Bu? Dibantu dengan manusia atau sengaja dibuat oleh manusia. Caranya bagaimana, Bu? Pertama, dengan cara mencangkok. Itu Ibu sudah berikan gambarnya cara mencangkok. Mencangkok itu adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong tumbuhan di induknya. Cara-caranya bagaimana, Bu? Itu di gambar sudah ada. Ya? Oke. Yang kedua, dengan cara menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada dua tanaman yang sejenis loh, Cah, ya. Tetapi berbeda sifat. Jadi sejenis tapi berbeda sifat. Misalnya mangga aromanis, kita lakukan okulasi dengan mangga. Dengan mangga mana lagi boleh. Kan sama-sama mangga, tetapi dalam satu jenis, satu pohon mangga. Ya. Itu sudah Ibu beri gambar semua, nggih. Yang ketiga, dengan cara menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Iya, misalnya tanaman yang bersifat unggul. Yang satu rasanya mangga, misalnya rasanya masam ya. Rasanya masam. Kemudian kita sambung dengan pohon mangga yang rasanya manis. Maka hasilnya nanti akan berbeda. Coba saja. Penasaran kan? Ayo. Kemudian yang keempat, setek atau menyetek. Itu ada gambarnya juga. Biasanya itu tuh, Cah, menyetek itu tuh memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang pada induknya. Contohnya apa? Ketela pohon. Itu ketela pohon, tumbuhannya hanya dipotong, terus kemudian potongan itu terus ditanam. Bisa tumbuh enggak? Coba, yuk. Kalian punya kan tanah sedikit atau lahan sedikit, kemudian kita coba untuk melakukan tindakan setek itu, menyambung, mencangkok dan menempel. Coba nggih? Ya. Yang terakhir dengan cara merunduk. Waduh, gambar Ibu kok hilang ya? Tadi pada sudah ada gambarnya loh. Maaf ya, maaf banget ya. Tadi ada gambarnya merunduk kok. Sekarang hilang. Ya, merunduk itu adalah tumbuhan dengan cara merundukkan batang sehingga tumbuh akar. Ya, merunduk itu
ada di tanaman apa Bu? Biasanya ada kalau di bukumu itu ada di tanaman anggur, ada di tanaman anyelir dan lain-lain. Oke, itu ya. Sekali lagi maaf yang gambar meruduk kok hilang. Tadi ada kok tiba-tiba hilang. Tidak apa-apa ya, maafkan Ibu. Ya, anak-anak, itu materi kita pada pagi hari ini tentang pelajaran IPA. Tema 1 IPA kita sudah selesai. Oke. Hari ini untuk IPA tidak ada tugas. Kalian belajar saja, pelajari betul-betul apa tadi, pelestarian hewan, kemudian cara berkembang biaknya tanaman secara vegetatif buatan. Oke. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita pagi hari ini. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa tetap bahagia agar imun kita semakin meningkat. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar dengan jarak jauh. Oke. Kalau keluar jangan lupa apa? Pakai masker. Jaga jarak. Jangan mendekati kerumunan. Oke? Ibu selalu sayang pada kalian. Jangan lupa, kangen banget ketemu kalian. Ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.